pemain musiknya. Haleluya. Karena kita akan memahami semua firman itu kalau kita ada di dalam roh, dalam kesadaran roh. Kalau kita pakai pikiran kita, itu tak sanggup. Haleluya. Saya ingin selalu membawamu dalam dimensi roh, sehingga tidak perlu seperti Herodes bertanya-tanya karena dia tidak tahu tentang iman. I lift my hand to the coming King. Yes, kita datang kepada Tuhan, kepada Bapa. Terus berangkat kepada Bapa, karena di dalam roh kami akan melihatnya. Iman itu bukan sesuatu yang barang langka, tapi itu ada di dalam kami. Itu ada di dalam kendali kami. Karena Yesus ada di dalam kami, Roh Kudus ada di dalam kami, kuasa itu ada di dalam kami. Haleluya. I lift my hand. I lift my hand to the coming King, to the great I am. To you I sing, for you are the one who reigns within my heart. I lift my head to the coming King, to the great I am. To you I sing, for you are the one who reigns within my heart. And I will serve no foreign God or any other treasure. You are my heart desire. Your spirit without measure. And I will serve no foreign God or any other treasure. You are my heart desire. Your spirit without measure. And I will serve no foreign God or any other treasure. You are my heart desire. Your spirit without measure. Unto your name I will bring my sacrifice. And I will serve no foreign God or any other treasure. You are my heart desire. Your spirit without measure. And I will serve no foreign God or any other treasure. You are my heart desire. Your spirit without measure. And I will serve no foreign God or any
Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar. Haleluya. Yesus terlebih besar di dalamku, selamanya. Firman terlebih besar di dalamku. Haleluya. Firman terlebih besar, firman terlebih besar di dalamku, di dalamku. Firman terlebih besar, firman terlebih besar, firman terlebih besar di dalamku, selamanya. Rohnya terlebih besar. Haleluya. Rohnya terlebih besar, rohnya terlebih besar di dalamku, di dalamku. Rohnya terlebih besar, rohnya terlebih besar, rohnya terlebih besar di dalamku, selama-lamanya di dalamku, di dalamku, selama-lamanya. Yohanes Pembaptis berkata, biarlah dia semakin besar dan aku semakin kecil dan semakin nol. Karena ketika Kristus semakin besar, semakin lebih nyata di dalam kita, maka itulah yang namanya firman telah menjadi daging. Firman yaitu iman itu dinyatakan di dalam tubuh kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Iman itu akan semakin nyata dalam kehidupan sehari-hari. Tidak menunggu jam ibadah, tapi setiap hari engkau akan melihat iman bekerja. Pekerjaan iman akan dinyatakan di dalam hidupmu. Maka kau akan melihat bahwa iman itu hidup, iman itu bergerak, iman itu bertumbuh, iman itu akan semakin nyata di dalam hidupmu. Karena dia semakin besar, firman yang semakin besar, dan kita semakin nol. Jadi kita memang ada supaya Kristus memenuhi kita. Kenapa firman yang berkata Kristus akan memenuhi semua dan segala sesuatu, supaya kepenuhan Kristus menyatakan Bapa di tengah-tengah kita, kepenuhan Kristus, maka pemerintahan kerajaan yang mengatakan atas seluruh kehidupan kita. Saya bernubuat ini akan menjadi pola pikir yang baru dalam kerajaan. Dalam nama Yesus Kristus, itu akan menjadi suatu kenyataan yang nyata dalam hidupmu. Dalam nama Yesus, engkau tidak akan bergumul dengan daging yang mati, engkau tidak akan bergumul dengan aku yang mati, tetapi Kristus yang semakin kita manifestasikan dalam hidup kita. Yang ada di rumahnya dan tetap ada di rumahnya. Jangan berkata ini menjadi kotaku, dan Indonesia yang baru itu akan direalisasikan
lewat kehidupan gereja. Dalam nama Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saya senang kalau rohmu sudah siap. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya senang kalau rohmu sudah ready. Yes. Kalau rohmu sudah ready, berarti kau akan melihat apa yang akan kau lihat. Amin. Haleluya. Yes. Saya katakan tadi Yesus melihat iman. Kita juga bisa melihat iman. Haleluya. Iman seseorang itu bisa bekerja. Kolose 2 ayat 5. Sebelum saya masuk ke topik. Haleluya. Kolose 2 ayat 5. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh, garis bawah, dalam roh, aku bersama-sama dengan kamu. Haleluya. Haleluya. Jadi ini akan kamu bisa alami, melihat iman seseorang ketika kamu ada di dalam roh. Haleluya. Aku bersama-sama dengan kamu. Dan aku melihat, garis bawah, dan aku melihat dengan sukacita. Yang pertama, tertib hidup. Kehidupan Kristus yang terbangun itu akan dinyatakan lewat tertib hidup. Mental kerajaan akan terbangun. Kemanapun kamu akan pergi, kamu tidak akan seperti dunia, tapi dunia akan melihatmu karena tertib hidupmu. Kehidupanmu akan berubah. Haleluya. Haleluya. Akan kita pertontonkan kehidupan Kristus yang telah menjadi nyata di dalam daging ini, dalam tubuh ini. Haleluya. Dan yang kedua, dan melihat keteguhan imanmu dalam Kristus. Berarti iman bisa dilihat. Ya. Haleluya. Haleluya. Paulus bisa berkata kepada jemaat di Kolose, aku melihat keteguhan iman. Berarti iman seseorang bisa dilihat kita oleh orang yang hidup di dalam roh. Haleluya. Haleluya. Makanya tadi digarisbawahi, di dalam roh, ya, kalaupun aku tidak bersama dengan kamu, aku bisa melihat pertama tertib hidupmu, dan yang kedua aku melihat imanmu di dalam keteguhan dan kekokohannya. Haleluya. Berarti iman itu selalu berbicara tentang batu karang yang teguh, tidak akan tergoyahkan, tidak dipengaruhi oleh apa yang dari luar, tidak meminta persetujuan dari orang lain. Haleluya. Dia berdiri sendiri karena dia adalah seperti batu karang yang teguh. Karena orang yang punya iman tidak akan terpengaruh dengan apa yang dari luar, karena itu ada di dalam dia. Haleluya. Haleluya. Artinya orang yang punya iman tidak akan bisa berkata itulah gara-gara kamu. Tidak. Kalau kau punya iman, kau akan berdiri sebagai batu karang yang teguh. Keteguhan imanmu itu akan dilihat oleh orang. Haleluya. Kalau oleh karena penganiayaan, oleh kekurangan, oleh kedua kelimpahan, oleh semuanya itu, kalau Paul kata Paulus, tidak ada yang sanggup menjauhkan saya dari kasih Kristus. Karena apa? Iman di dalam keteguhannya adalah seperti batu karang yang teguh. Haleluya. Haleluya. Jadi kita bisa melihat iman seseorang. Jangan bohong. Haleluya. Haleluya. Jangan katakan aku punya iman, tapi tidak ada terjadi apa-apa dalam hidupmu. Kalau kau punya iman, kau akan teguh seperti batu karang. Haleluya. Kau tidak akan bilang tolong supaya imanku terjadi, bantu saya. Gak bisa. Iman itu berdiri sendiri. Kau tidak perlu minta persetujuan orang, dukungan orang supaya imanku terjadi. Tolong bantu saya. Tidak. Iman itu berdiri sendiri. Bahwa dia akan menjadi seperti yang kau lihat. Haleluya. 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 Ada satu menarik dari tadi ketika saya bicara dengan Pastor Dosen dan Pastor Lisbeth. Ini kayaknya sudah akan mulai makin kecil. Kami akan naik ke upper room. Itu sekitar berapa? Ya sekitar segitu lah. Sedikit itu kata pastor ini. Haleluya. Haleluya. Kalau iman sedikit, aku juga bilang sedikit. Haleluya. Tahun ini jadi yes. Haleluya. Yes. Haleluya. Haleluya. Saya sebut bukan sedang lucu saya katakan, tapi imanku berkata yes. Haleluya.
Karena yes itu berkata kita setuju. Karena di dalam roh dia menyatakan itu, maka aku juga melihat dalam roh itu akan terjadi. Haleluya. Mujizat bukan hanya soal kau disembuhkan. Ini bukan soal kau diubah. Lebih daripada itu. Makanya kau harus mendengar firman. Dari setiap iman yang akan membuat satu kenyataan yang baru. Haleluya. Untuk kesembuhan kau perlu mendengar dari seseorang. Tapi ketika kau ingin melihat bisnismu, pekerjaanmu menjadi sesuatu yang berbeda, kau perlu mendengarnya juga. Karena dasarnya adalah firman. Supaya iman untuk itu juga terjadi dalam hidupmu. Jadi kau iman itu tidak borongan. Sorry. Iman itu tidak borongan. Itu sebabnya kita perlu Bapak rohani. Haleluya. Supaya kita bisa mendengar setiap dasarnya apa. Iman itu adalah dasar. Haleluya. Dari apa yang kita harapkan. Haleluya. Jadi setiap dasar harus dibangun. Membangun iman. Haleluya. Haleluya. Cuma satu bagian iman yang ini dalam seluruh kehidupan kita. Maka iman itu harus punya dasar masing-masing. Dalam pernikahan kau perlu punya iman untuk pernikahanmu. Dasarnya ada. Haleluya. Dasarnya ada. Jadi tak borongan iman yang ini untuk semua. No. Haleluya. Haleluya. Tetapi ketika kau sudah masuk kepada satu level iman, lebih mudah engkau masuk kepada iman yang lain. Haleluya. Lebih mudah engkau masuk kepada iman yang lain. Haleluya. 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 Di dalam hari-hari saya melihat iman, selalu saya tidak akan pernah diam. Saya akan ngomong. Bagi orang dunia, aku akan dibilang orang yang aneh. Mau terserah dia. Haleluya. Karena dia pun gak akan pernah menyumbang untuk saya. Haleluya. Tapi apa yang kukatakan pasti terjadi. Haleluya. Haleluya. Karena sebabnya iman kita yang teguh itu tidak akan meminta persetujuan dari orang lain. Haleluya. Haleluya. Gak perlu KKR supaya kalian mendukung saya. Tidak. Iman itu berdiri sendiri. Karena berdiri di atas batu karang yang teguh. Namanya Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Amin. Iman. Kita lihat Galatia 3 ayat 22. Baru nanti akan saya masuk ke topik ya. Amin. Kalau Galatia 3 ayat 23. Oh, haleluya. Galatia 3 ayat 22 sampai 23. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman, garis bawahi, dalam Kristus Yesus, dengarkan, tidak ada iman di luar dari Yesus. Haleluya. Jangan mau disesatkan. Yang kedua, Yesus yang mana? Yesus yang mana? Karena ada juga petitum The Jesus. Ada juga Barnabas The Jesus, kegabungnya dua-duanya itu. Haleluya. Apalagi orang Spanyol suka sekali pakai nama-nama yang The Jesus, suka-sukanya saja. Haleluya. Itu sebabnya akhirnya terbiasa, nama itu pun menjadi biasa-biasa di dalam hatinya. Haleluya. Haleluya. Makanya dikatakan supaya oleh iman, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu, haleluya, diberikan kepada mereka yang percaya. Hanya mereka yang percaya. Jadi tidak termasuk di bagian kepada orang yang tidak percaya. Coret yang tidak penting. Haleluya. Haleluya. Kalau kau tidak percaya sampai hari ini, kau tercoret. Haleluya. Haleluya. Hanya bagi orang yang percaya. Bagi yang tidak percaya, silakan dicoret yang tidak penting. Haleluya. Ayat 23. Sebelum iman itu datang, siapa maksudnya? Yesus. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat. Kenapa hukum Taurat datang? Iman itu belum datang. Iman yang bagaimana? Firman yang telah menjadi manusia. Haleluya. Haleluya. Jadi hukum Taurat itu diberi karena Yesus belum datang, yaitu firman telah menjadi daging. Belum. Haleluya. Jadi sebelum ini iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat. Maka jangan hidup lagi di bawah hukum Taurat, karena iman sudah datang. Haleluya.
lagi di bawah hukum Taurat karena iman sudah datang. Haleluya. Jadi kalau kau masih suka diajarkan tentang hukum Taurat, lalu kalau kamu bilang kamu ikuti, dengarkan baik-baik, tidak ada seorang manusia yang bisa melakukan hukum Taurat. Justru karena ada seorang manusia yang bisa melakukan hukum Taurat, maka firman itu harus menjadi manusia. Karena hanya dia satu-satunya yang bisa menggenapi apa yang ada di dalam hukum Taurat. Karena dengan cara dia disalibkan untuk hukum Taurat. Haleluya. Itu sebabnya dikatakan terkutuklah orang yang mati di atas kayu salib. Oleh karena kutuk hukum Taurat, supaya mereka yang percaya di dalam Kristus tidak perlu lagi hidup oleh karena hukum Taurat, tapi sekarang hidup oleh iman. Hidup oleh karena iman di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Ya, dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Ayat 25. Ayat 24. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Betul? Karena iman itu adalah Yesus Kristus, supaya kita dibenarkan karena iman. Apa dasar hukum Taurat? Dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, karena perbuatan. Ada yang di manusia yang bisa melakukannya? Tidak. Sampai melilit, tak ada. Sampai bongkok, tidak ada. Haleluya. Jadi tidak ada sanggup manusia yang melakukan itu. Tapi hanya manusia yang Yesus yang sanggup memikulnya. Haleluya. Itu sebabnya hukum Taurat tidak lagi boleh memperhamba orang yang percaya oleh iman dalam Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Maka kalau katakan hukum pertama, hukum Taurat yang pertama, tak ada yang sanggup. Haleluya. Maka iman itu tetap. Ayat 5. Sekarang, katakan sekarang. Bukan besok. Haleluya. Baca sekarang. Iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun, yaitu hukum Taurat. Clear? Clear? Jangan hidup lagi dalam hukum Taurat. Haleluya. Jangan ikuti lagi orang yang mengajarkan hukum Taurat. Dia sendiri pun tidak sanggup memikul hukum Taurat. Yang kedua, ngapain dia lagi memikul yang sudah diselesaikan? Bodoh namanya. Sudah ada yang sudah menyelesaikannya. Lalu kita datang pikul-pikul lagi. Alamak. Haleluya. Jangan lagi ikuti orang yang mengajarkan hukum Taurat, karena iman sudah datang, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. 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 Ya, baru dikatakan ayat 26, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Jelas? Jelas sekarang? Kamu hidup dari mana? Bukan dari hukum Taurat. Kamu sekarang hidup oleh karena iman di dalam anak Yesus Kristus. Sebab dikatakan bahwa hukum Taurat datang dari Musa, tetapi kasih karunia oleh iman hanya datang dari Yesus Kristus. Jadi tidak ada iman lewat hukum Taurat. Saya ulangi, tidak ada iman lewat hukum Taurat. Iman hanya ada di dalam Yesus Kristus. Jadi jangan pikul. Haleluya. Jangan mau lagi diperhamba oleh hukum Taurat. Amin. Haleluya. Kita nggak boleh menghina hukum Taurat, karena hukum Taurat itu penuntun. Penuntun, tahu kan? Ya, kalau kita dituntun ya terima kasih dong. Haleluya. Sampai sang iman itu datang. Jadi iman itu sendiri adalah Yesus. Sekarang saya masuk kepada topik Galatia 3. Haleluya. Bukan Markus 5 ayat yang ke-27 tadi. Markus 5 ayat 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Jadi mendengarkan berita tentang Yesus, kan berita tentang Yesus yang mana yang membangkitkan iman. Haleluya. 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 Amin. Berita tentang Yesus yang mana? Oke, perempuan ini di masa Yesus masih hidup sebagai manusia.
Yes, tapi Yesus sudah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa di dalam tahta anak domba. Lebih lagi, dia sudah menjadi raja. Lalu Yesus yang mana? Oke, catat dulu. Yang pertama, haleluya. Kalau ini tidak semua nanti akan saya ajarkan, tapi kamu tahu Yesus yang mana? Yang pertama, Yesus yang adalah firman yang sudah ada sejak semula. Haleluya. Haleluya. Jadi Yesus itu sudah ada sejak semula. Bukan hanya ketika dia lahir dari rahim Maria baru ada. Tidak. Haleluya. Yesus sudah ada sejak semula. Haleluya. Apa buktinya? Mari kita lihat dulu Efesus 1 ayat ke-17 sebelum kita ke Yohanes 1. Efesus 1 ayat yang ke-17. Haleluya. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus Bapa yang mulia, supaya Ia memberikan roh hikmat dan roh wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Berarti mengenal Yesus yang adalah Sang Firman itu. Tuhan harus memberi kita roh hikmat dan roh wahyu supaya kita mengenal Dia dengan benar. Berarti tidak ada seorang pun yang bisa mengenal Dia, Yesus yang sudah ada sejak semula, tanpa pewahyuan dan hikmat dari roh. Haleluya. Sekarang kita datang ke Yohanes 1 ayat 1. Haleluya. Mari kita baca. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Di garis bawahi, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Siapa firman? Yesus. Haleluya. Haleluya. Kejadian 1 ayat 1 dikatakan pada awal mula penciptaan Allah menciptakan langit dan bumi, surga dan bumi. Haleluya. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita memenuhi samudera. Di Kejadian 1 itu adalah Bapa. Haleluya. Kejadian 1 ayat 1 adalah Bapa. Bapa menciptakan surga dan bumi. Di Kejadian 1 ayat 2 adalah Roh Kudus, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Haleluya. Bapa, Roh Kudus. Dan yang ketiga, Kejadian 1 ayat ketiga, berfirmanlah. Jadi firman itu adalah perkataan Bapa. Haleluya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Haleluya. Ketika firman dilepaskan, Roh Kudus menyambar langsung. Haleluya. Maka di mana ada firman hidup, di mana ada firman diberitakan, Roh Kudus pasti bekerja. Haleluya. Roh Kudus pasti bekerja. Haleluya. Di mana ada firman dilepaskan oleh Bapa rohanimu, tidak mungkin Roh Kudus berdiam. Dia pasti segera menyapa. Maka dikatakan berfirman Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Ketika itu juga sekarang ketika firman dilepaskan, maka sekarang Roh Kudus mengerjakan, maka itu jadi. Ya. Haleluya. 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 Jadi firman itu, Yesus itu adalah juga Allah sendiri. Haleluya. Haleluya. Firman itu adalah Yesus. Firman adalah Yesus. Firman itu sudah ada sejak semula. Firman itu sudah ada sejak semula. Yesus sudah ada sejak semula. Yesus sudah ada sejak semula. Dia sudah bersama-sama dengan Bapa. Sudah bersama-sama Ada di dalam Bapa. Haleluya. 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 Kemudian yang kedua, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Amen. Haleluya. Berarti Yesus ada di dalam Bapa, Bapa ada di dalam Yesus. Itu kata Yesus kepada Filipus. Filipus, berapa lama lagi kamu
harus berjalan bersama dengan saya. Kenapa kau tanya? Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Bukankah aku ada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam aku? Kalau engkau sudah melihat aku, engkau sudah melihat Bapa. Amin. Haleluya. Ya. Haleluya. Besok saya akan bagikan tentang ini. Ayat ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Bagi firman itu adalah pencipta. Yesus itu adalah Creator. Haleluya. Dia adalah pencipta dari segala sesuatu, dan tidak ada pun dari segala sesuatu bisa ada tanpa firman. Haleluya. Maka saya percaya, serusak-rusaknya kehidupan seseorang, sehancur-hancur kehidupan seseorang, kalau firman datang dari Tuhan, pasti pulih. Haleluya. Haleluya. Tidak ada obat untuk semua kehancuran itu, tapi firman Dia. Karena Dia adalah Creator. Dia akan cipta ulang, Dia akan buat menjadi baru. Haleluya. Makanya yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Haleluya. Datang kepada Yesus, engkau mendengar tentang Dia, maka engkau akan lihat tidak ada yang tidak akan menjadi baru. Maka kamu akan menjadi baru, engkau akan menjadi baru, pekerjaanmu menjadi baru. Haleluya. Karena Dia adalah pencipta dari segala semua. Jangan rendahkan Dia, Yesus hanya untuk menyelamatkan kita. Dia sudah terlibat dari sejak awal sampai hari ini. Maka Dia akan datang yang kedua kali sampai kepada kekekalan. Dialah yang menjadi pusat. Haleluya. Ini sebabnya kau harus tahu, Yesus yang kita sembah itu bukan seperti yang ada di pikiranmu. Dia adalah Sang Firman. Haleluya. 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 Ayat yang keempat, dan di dalam Dia ada hidup. Amin. Pencuri datang Yes. membunuh dan membinasakan. Yohanes 10. Tapi Yesus datang supaya mereka memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. I am the way, I am the truth, and I am the life. Haleluya. Akulah jalan, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah kehidupan. Oh, tidak mungkin engkau mati di dalam Kristus. Tidak mungkin engkau menurun di dalam Kristus. Engkau pasti naik. Engkau pasti naik di akal. Haleluya. Engkau pasti naik mengatasi segala sesuatu. Haleluya. Masuk keuanganmu, termasuk keuanganmu, termasuk ekonomimu, harusnya semakin naik. Haleluya. Haleluya. Karena firman itu akan membawamu naik. Amin. Haleluya. Haleluya. Sehingga uang bukan menjadi Tuhan lagi, tapi Kristus menjadi Tuhan. Haleluya. 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 Terus ayat kelima, terang itu bersahaya dalam kegelapan, dan kegelapan tidak ada yang menguasai. Saya tahu di mana Yesus muncul di dalam hati seseorang, semua kegelapan pasti lenyap. Haleluya. Akan keluar, akan keluar, akan keluar, akan keluar. Tidak ada kegelapan bisa bertahan ketika Kristus ada di dalam dunia. Haleluya. Maka ketika Dia berbicara, menerangi kegelapanmu, akuilah, mengaku di dalam dosamu. Haleluya. Supaya darahnya menyucikan engkau dari segala dosa dan menyucikan engkau dari segala kejahatan. Amin. Amin. Ayat yang ke-14. Haleluya. Mari kita baca. Firman itu telah menjadi manusia. Telah menjadi manusia. Oh, haleluya. Firman itu telah menjadi manusia. Jadi Yesus, Sang Firman itu ditetapkan menjadi manusia. Dan itu sudah ditetapkan sebelum dunia ini ada. Haleluya. Jadi jangan katakan iblis mensabotasi kematian Yesus, lalu Allah gagal. Tidak, itu sudah direncanakan sejak semula. Iblisnya berpikir bahwa dia sepertinya berhasil, tapi ketika dia sudah turun ke dunia orang mati, baru dia sadar, tak salah di HP katanya. Waduh, sudah salah kita strateginya. Dari sini kita tahu iblis itu sebenarnya tidak tahu semua hal. Haleluya. Haleluya. Jangan kau bangga-banggakan dia seakan-akan dia tahu segala hal. Dia adalah pembohong dari sejak semula. Haleluya. Tidak ada kebenaran di dalam dia, tetapi di dalam Kristus ada kebenaran. Haleluya. Haleluya.
Dan dikatakan di sini, ini luar biasa. Dan diam di antara kita. Wah, inilah yang kita pelajari dari sisi 1, 2, dan 3. Diam di antara. Haleluya. Dia tidak ada di tetangga, diam di antara kita. Bukankah ketika diam di antara kita, berarti kita menjadi rumahnya? Ya kan? Haleluya. Dan diam di antara kita. Dan kemudian kita telah melihat kemuliaan. Ya. Haleluya. Kemuliaannya berarti apa? Kita bisa melihat Allah. Ya. Kita bisa mendengar suaranya. Haleluya. Karena dengan kemuliaan Allah yang di dalam Kristus, maka kita akan kembali lebih dahsyat dari Adam yang pertama. Adam yang pertama, karena dipenuhi kemuliaan Allah, mereka mendengar setiap hari Allah berbicara, berkunjung ke Taman Eden. Tapi setelah jatuh ke dalam dosa, ketika Allah melangkah lagi ke Taman Eden, mereka ketakutan. Kenapa? Telah kehilangan kemuliaan. Haleluya. Dan sekarang di dalam Kristus, Tuhan mengembalikan kita kepada kemuliaan yang semula. Maka kita akan bisa mengakses pohon kehidupan. Haleluya. Kenapa? Karena lewat kemuliaan itu kita bisa makan dari pohon kehidupan, yaitu Yesus Kristus. Kita akan hidup dalam hidup yang kekal. Amin. Lalu dia berkata kepada Maria, percayalah engkau bahwa engkau tidak akan mati. Berarti kita memiliki kehidupan yang kekal. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Kemudian dikatanya, kemuliaan diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Ini yang saya suka. Haleluya. Ingat, apalagi penuh kasih karunia dan kebenaran. Oh, haleluya. 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 Kalau engkau hidup dalam beban, berarti kau hidup dari hukum Taurat. Tapi kalau engkau hidup dari Yesus Kristus, pertama, kau akan melimpah dengan kebenaran, kau akan melimpah dengan kasih karunia. Kasih karunia. Kasih karunia pertama adalah pengampunan dosa dan keselamatan. Setelah itu, haleluya, kita akan melimpah dari kasih karunia kepada kasih karunia yang lain. Artinya apa? Itu bukan karena hasil usahamu, itu bukan karena hasil pekerjaanmu, itu pemberian. Haleluya. Kita akan hidup seperti bukan mengobak balik. Airnya muka bermuka tua cepat, terlalu banyak beban. Lagunya adalah tertindih dengan beban. Haleluya. Iyalah kenapa? Di dosa dunia gak ada yang sanggup menghitung dosa. Dosanya aja udah bengkok dia, apalagi dosa dunia. Haleluya. Haleluya. Dosanya udah bengkok dia, apalagi dosa dunia. Jago-jago kok. Haleluya. Haleluya. Berarti iman kepada Yesus Kristus, kau akan melimpah dengan kebenaran. Perhatikanlah yang diutus Tuhan kepadamu. Sampai berbicara dengan firman, dia akan selalu membawamu hidup dalam kebenaran. Bukan dalam kenyataan, tapi dalam kebenaran. Kenyataan itu bisa berubah. Haleluya. Tapi kebenaran itu kekal. Haleluya. Hidup dari kebenaran, bukan dari hidup kenyataan. Tapi kebenaran akan membuatmu mengalami Kristus. Dan kasih karunia kepada kasih karunia. Haleluya. 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 Tuliskan saja dulu. Yang pertama, Yesus adalah firman yang sudah ada sejak semula. Jadi Yesus itu tenar bukan 2000 tahun yang lewat. Dia sudah tenar dari sejak semula, sebelum dunia ini. Haleluya. Haleluya. Come on, haleluya. Tolong jangan pemain sudah, amin. Semua atraksi di sini. Haleluya. Sudah mulai belit-belit. Katakan kepada tubuh, engkau ada untuk mendukung saya, bukan untuk saya turun. Haleluya. Sudah nyala, amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Jadi yang pertama adalah Yesus adalah firman yang sudah ada sejak semula. Ini ketika kau hidup mengerti kebenaran ini, maka kau tahu tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Karena penguasa dari semua yang ada, penciptanya adalah Dia, Sang Firman. Maka Bapa rohanimu akan melukiskan Dia yang sudah ada sejak semula. Jika kau memandang semuanya itu, tidak ada yang tidak mungkin bagi Bapakku. Karena
firman. Dunia ini ada itu karena firman. Apalagi keadaan yang baru datang ini. Haleluya. Haleluya. Bahkan cancer pun, penyakit yang kata dokter sudah memvonismu tinggal berapa bulan pun kau hidup, katakan batalkan. Haleluya. Katakan batalkan. Haleluya. Kenapa? Aku tidak hidup dari kata sang dokter. Aku hidup dari kata sang firman. Firman yang membuat kau hidup. Haleluya. Maka jangan obat yang membuat kau hidup, firman yang membuat kau hidup. Oh, haleluya. Come on. Haleluya. Haleluya. Kau tahu bagaimana menerima dia, berjumpa dengan dia, mengalami dia. Everything is haleluya. Yang kedua, Yesus orang Nazaret. Haleluya. Kenapa Yesus dari orang Nazaret? Karena dari Yohanes 1:14 firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah. Apa tujuannya? Menurut Ibrani 1 ayat kedua, kalau dahulu Allah berbicara lewat nabi-nabinya, sekarang dia berbicara lewat anaknya Yesus Kristus. Haleluya. Berarti karena Allah kita hidup sampai hari ini, maka kita tidak hidup dari khotbah, tapi kita hidup dari firman yang berbicara kepada kita oleh orang yang diutus oleh Allah kepadamu. Dia akan berbicara kepadamu. Haleluya. Itulah ciri orang diutus, bahwa dia tidak memberikan khotbah kepadamu, tapi membawa engkau mendengar suara sang firman. Amin. Haleluya. 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 Kenapa kita harus belajar dari Yesus dari Nazaret? Kenapa? Karena dia adalah anak Yusuf dan anak Maria. Dia mengalami sebagai manusia, tapi yang tidak berkata, tidak sama, tidak berdosa seperti manusia. Haleluya, tidak berdosa dan tidak dikuasai oleh dosa. Kalaupun dia harus memikul dosa kita, itu karena dia harus memikul supaya karena kau dan saya tidak lagi mati karena dosa kita. Amin. Haleluya. 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 Jadi kenapa dia harus menjadi Yesus dari orang Nazaret? Mari kita lihat dulu Yohanes Filipi 2 ayat ke-8. Filipi 2 ayat ke-8. Banyak firman harus bisa saya lepas. Tapi apa intinya? Firman itu telah menjadi manusia dan orang menyebutnya Yesus dari Nazaret. Haleluya. Haleluya. Filipi 2 ayat 8. Mari kita baca 1, 2, 3. Dan dalam keadaan sebagai manusia, garis bawahi, bukan sebagai malaikat. Haleluya. Sebagai manusia. Amin. Dan dalam keadaannya sebagai manusia. Apa katanya dilakukan di sana? Dia adalah merendahkan dirinya. Haleluya. Bagaimana dia merendahkan diri? Yang mengosongkan dirinya di dalam keallahan. Haleluya. Dan tidak menganggap bahwa di dalam keallahan itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan ia mengosongkan dirinya dan menjadi sama seperti manusia. Itu artinya apa? Sebagai manusia dia belajar merendahkan hatinya. Karena apa? Mentaati Bapaknya. Haleluya. Lalu dikatakan itu ia telah merendahkan dirinya, dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Jadi Yesus dari Nazaret mengajarkan kepada kita ketaatan. Haleluya. Kenapa? Supaya kita akhirnya percaya ada seorang manusia, dia adalah manusia, tapi taat 100% kepada Bapaknya. Haleluya. Haleluya. Seringkali orang berkata, iyalah Yesus kan Tuhan. Ya, dia manusia. Barang siapa yang tidak mengaku bahwa dia sudah datang sebagai manusia, dia adalah antikris. Haleluya. Kalau dia betul berkata, iyalah bukan, Yesus bukan sebagai manusia. Kenapa? Bagaimana bisa manusia melakukan perkara-perkara yang besar seperti itu? Kalau dia bukan Allah, dia adalah sesat.
Karena kita tidak bisa menyangkal ini. Dalam keadaan sebagai manusia, dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Berarti Yesus dari Nazaret menjadi pola bagi kita yang hidup di dalam zaman ini dan zaman yang akan selanjutnya, bahwa kita bisa hidup taat 100% kepada Allah kita. Haleluya. Kita bisa hidup mentaati firman, bahwa kita bisa hidup dalam pola. Kalau Yesus sebagai manusia bisa mengerjakan itu, kamu bisa, saya bisa, kita semua bisa. Haleluya. Saya tahu ada beberapa di antaramu enggak mungkin karena pikiranmu yang ngomong. Dan itulah Injil yang lain yang selama ini kau dengar dari orang itu. Haleluya. Itulah Injil yang lain itu. Yesus yang lain. Kenapa? Yesus yang lain itu bisa setengah melakukan dosa, bisa setengah kudus. Haleluya. Haleluya. Sehingga banyak orang-orang yang bisa berdiri di altar, dia bisa membacakan kebenaran. Bentar lagi udah duduk-duduk di pojok main lem. Yesus yang mana yang bisa tunjukkan itu? Yesus main lem. Lalu Tuhan bilang, maleng hati-hati. Hatiku hancur melihat ini. Haleluya. Haleluya. Sayangnya masih banyak orang yang mau berhenti. Merokok saja nggak bisa dilepaskan. Merokok saja. Setelah dia selesai khotbah dia merokok. Kau ikuti dia. Matilah kau dengan caci. Karena gak bonang. Haleluya. Tuhan buka matamu supaya kau tahu Yesus yang mana yang akan bisa dilihat orang-orang yang haleluya. Haleluya. Dengarkan dia berkhotbah, tapi sebentar dia sudah istri sudah berdiri depan, tapi sudah ada lapik pohon di sini. Dia baru pukuli istrinya barusan, tapi dia berkhotbah, mari kita saling mengasihi. Prayer. Haleluya. Haleluya. Yesus yang mana yang dia beritakan ini? Karena tidak pernah saya lihat orang-orang yang datang kepada dia bencol-bencol. Haleluya. Haleluya. Harus terjadi transformasi. Harus memutuskan. Ini bukan soal orang lain, ini soal dirimu. Ngapain kau ada di satu tempat, imanmu mati. Haleluya. Kau harus keluar dari sana dan katakan, aku mau mengikut kebenaran. Haleluya. Kau yang memutuskan, bukan orang lain. Haleluya. Ngapain kau mengikuti sesuatu kau ngos-ngosan, hidup dan mati. Haleluya. Besok hidup, besoknya mati. Haleluya. Energimu hanya habis untuk hidup dan mati. Haleluya. Mogap istilahnya, megap. Stop. Haleluya, stop. Mari ikuti perjalanan yang membawa kau kepada hidup. Haleluya. Katakan sayang, sayangilah sesuatu membawamu kepada ketidakpastian. Putuskan. Haleluya. Amin. Haleluya. Dia yang membawamu kepada terang, kepada kejelasan, maka kau itu yang harus kau ikuti. Haleluya. Haleluya. Nanti apa kata orang, itulah masalahmu. Haleluya. Nanti apa kata orang, itu masalahmu. Tapi kau harus memutuskan. Haleluya. Karena perjalanan ini akan semakin membawa kita Haleluya. 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 Lalu dikatakan di situ, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Itu artinya apa? Ketika engkau hidup di dalam ketaatan, pasti akan ada promosi yang haleluya. Hanya ada dalam ketaatan engkau akan melihat peninggian. Aku akan bawa kau kepada kemuliaan. Tidak masalah apa kata orang ketika kau memutuskan, it's okay. Tetapi Raja ke segala raja mendukungmu. Haleluya. Dia yang menopangmu.
akan membuatmu terbukti suatu saat. Dan mereka yang sebelumnya akan ngomong lalu berkata, "Bodoh nak kau yang betul." Aku akan mengikutimu kembali. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang ketiga, haleluya, Yesus yang sudah mati disalibkan. Ya, Yesus yang sudah mati disalibkan. Amin. Amin. Haleluya. Yesus yang mana? Yesus yang sudah mati disalibkan. Apa yang terjadi ketika dia mati disalibkan? Dia turun ke dunia orang mati. Dia nggak terkubur di kurungannya, di kuburan. Ingat, waktu Yesus mati secara fisik, rohnya turun ke dunia orang mati. Haleluya. Rohnya turun ke, makanya Yesus berkata, tidak seorang pun yang berkuasa mengambil nyawa. Aku berkuasa memberikannya, dan aku berkuasa mengambilnya. Haleluya, haleluya. Dan dia sendiri mengambil nyawanya kembali. Ada hari ketika dia bangkit, dia datangi tubuhnya, haleluya. Lalu dia menyentuh dan ada dalam tubuh kemuliaan. Haleluya, dalam tubuh kemuliaan. Kenapa? Karena ketika dia turun ke dunia orang yang mati, yang pertama dia menggenapi Kejadian 3 ayat 15. Turunanmu akan meremukkan kepala sebelah dan kau akan memanggut tulitnya. Haleluya. Jadi ketika dia turun ke dunia orang yang mati, dia genapi. Mana kepala gue? Sini. Haleluya. Maka makanya iblis itu gak ada yang ganteng, semuanya jelek. Kenapa ya? Haleluya, haleluya. Ya. Ya, jadi iblis itu nggak ada yang ganteng. Haleluya. Apalagi kalau ada iblis yang menunjukkan cantik. Karena pada awalnya malaikat itu adalah maskulin, kepriaan. Haleluya. Jadi kalau ada malaikat mengaku lalu aku perih, sudah pasti sah. Haleluya. Terbang-terbang, perih, sering. Haleluya. Jadi di mana ada malaikat mengaku dan ambil rupa sebagai wanita, sesat. Itu pasti setan. Haleluya. Haleluya, itu pasti setan. Apalagi orang datang mengaku malaikat lalu bicara tentang kopimu, nilaimu yang di masa lalu, tak mungkin. Haleluya. Haleluya. Maka jangan pergi berdoa ke kuburan. Dia sendiri pun terbelenggu di situ. Oh, minta lagi berdoa untuk dia. Oh, pun aku pun di sini tersesat. Kan kau lihat ya katanya. Kau tambah beban kau lagi kan? Haleluya. Aku di sini, kau minta-minta. Haleluya. Haleluya. Itu sebabnya dia remukkan kepala sebelah. Yang kedua, dia mengambil kunci maut dan kunci kerajaan maut. Haleluya. Dan kunci kehidupan. Haleluya. Dia mengambil kunci itu. Yang ketiga, dia mengambil kuasa yang diambil dicopetnya. Saya bilang dicopet kan? Dari Adam dan Hawa. Karena tipu daya. Kan dia penipu, berarti kan copet dong. Dia copet, gak resmi. Dia ambil. Haleluya. Lalu Hawa kehilangan itu semua. Yesus bilang, mana? Ini saya mana? Iyalah ini kasih. Mana? Tapi saya lebih halus, dia gak bilang mana. Duduk dia. Oke, bos. Itu sebabnya telah dia bangkit sebelum dia ke surga. Dia berkatakan apa? Kepadaku telah diberikan kuasa semua yang ada di surga maupun yang ada di bumi. Haleluya. Jadi Yesus adalah penguasa surga dan bumi. Haleluya. 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 Penguasa surga dan penguasa bumi. Kenapa kau pergi berguru kepada yang tidak jelas? Haleluya. Haleluya. Jadi jangan takut kalau kau hidup dalam roh, kau
usah takut disantet. Haleluya. Apalagi ada istilah serangan balik. Oh my God. Ya, peperangan rohani. Lalu kami usir dan kami taking, tidak ada serangan balik. Saya bertanya, siapa lagi yang mau menyerang balik? Tidak ada kuasanya. Udah ompong dia. Gimana dia menyerang balik lagi? Kalau dia berbalik-balik ya. Haleluya. Haleluya. Jadi keluar kau dari paham itu. Haleluya, itu pembodohan. Tidak ada kebenaran di situ. Haleluya. Ya, maka sibuk kau untuk menguntuti oleh Darius. Gimana dia mau menyerang balik lagi? Sudah tak ada kuasa di dalam dia. Kau diambil semua, diborong. Haleluya. Kenapa takut? Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi dia mati, dia turun ke dunia orang mati. Haleluya. Kemudian yang keempat, Yesus yang sudah dibangkitkan. Haleluya. Yesus yang sudah dibangkitkan. Haleluya. Kita lihat dulu Roma 6. Roma 6. Dan saya akan terangkan selanjutnya nanti untuk besok. Haleluya. Roma 6 ayat 1. Ayat 1. Kita mulai ayat 1. Jika demikian, apakah hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya makin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Kenapa kita mati bagi dosa? Karena Kristus telah mati bagi dosa. Jadi lewat kematiannya di atas kayu salib, berarti kau juga ada di dalam Dia. Apakah kita dalam Dia? Berarti kita pun sudah mati di dalam dosa. Haleluya. Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Bagaimana kita masih berkumpul dengan dosa? Kalau Kristus telah mati, Yesus telah mati di atas kayu salib, berarti saya juga ada di sana. Kau memandang hal yang sama. Bagaimana kau masih berkumpul dengan dosa? Berarti kau di luar Kristus tuh. Haleluya. Ayat ketiga. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya? Haleluya. Ayat keempat. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia, dan oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Haleluya. Tapi pengalaman kematian dan kebangkitan Kristus itu juga menjadi pengalamanmu. Maka kau harus melihat itu, jangan kau melihat dirimu ada di sana. Haleluya. Haleluya. Ayat 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, haleluya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitan. Ini polanya. Kalau kau melihat Kristus adalah firman sejak semula, maka kau juga akan hidup di dalam firman yang sama, kesadaran yang sama. Haleluya. Kalau kau melihat Kristus adalah orang Nazaret itu, kau juga ada di sana, maka dia bisa hidup taat, maka kau juga akan hidup dalam ketaatan penuh kepada firman dan Bapa. Haleluya. Dan kalau kau sudah melihat Kristus, dia telah mati, haleluya, dan dia telah dibangkitkan, maka kau harus melihat kamu juga sama seperti dia kamu sudah mati, dan sekarang juga kamu akan dibangkitkan bersama dengan dia dalam kuasa kebangkitan. Haleluya. Haleluya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, ayat 6, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ayat 7, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi tidak ada kebebasan dari dosa kecuali engkau sudah melihat engkau sudah mati bersama dengan Yesus. Amin, 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 amin. Haleluya. Katakan, aku percaya Kristus telah mati terhadap dosa
Dan aku melihat itu, aku juga telah mati terhadap dosa. Supaya sama seperti Kristus mati terhadap dosa, aku juga mati terhadap dosa. Dan ketika dia dibangkitkan, maka aku juga akan hidup dalam kuasa kebangkitannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ayat yang ke-11. Haleluya. Mari kita baca. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Di sini rahasia. Haleluya. Maka apa yang saya ajarkan ini supaya kau ada di dalamnya. Kau melihat kau ada di dalamnya. Haleluya. Haleluya, kau ada di dalamnya. Jadi ketika ada orang mengejekmu dan engkau bagaimana mengaplikasikan ini, lalu kau mulai merasakan ada api yang mulai membakar air di dalam, mendidih, langsung katakan, bukankah aku telah mati bagi Kristus? Pernahkah kau lihat orang yang sudah mati dan utangmu masih belum lunas bayar, dihinanya di situ? Dia kata apa aja begitu, namanya sudah mati. Haleluya. Lalu dipermalukan. Kalian tahu ini orang ini utangnya masih banyak, belum dibayar-bayarnya. Dia ngomongin. Kenapa aja di situ? Karena dia sudah mati. Kenapa kau hidup ketika dihina? Karena kau belum mati. Haleluya. 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 Katakan kepada dirimu, aku telah mati bersama dengan Kristus. Kalau bilang aku sudah mati, memang awalnya aku sudah mati bersama Kristus. Haleluya. Tapi akhirnya kau bisa berkata terima kasih, aku sudah mati bersama Kristus. Malah dia makin penasaran, dilemparnya sana lagi, tetap juga bisa tenang. Kenapa? Ya sudah jelas, kasih tahu, kau harus tahu, aku sudah mati bersama Kristus. Jadi kalau kau berantem dengan orang mati, kau yang orang mati. Itu aplikasinya, amin. Haleluya. 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 Maka kau akan hidup dalam kuasa kebangkitan. Haleluya. Kau hidup dalam kuasa kebangkitan. Demikianlah kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Semua kau rakyat di dalam Kristus. Jadi apa yang dialami oleh Yesus itu kau alami, kau ada di dalamnya. Haleluya. Maka demikianlah iman. Maka katakan demikian hendak kamu memandangnya, melihatnya begitu. Demikianlah kau harus melihatnya, itulah iman. Haleluya. Haleluya. Jadi kau tidak perlu menderita karena orang lain mengejekmu. Katakan apa maumu, silakan. Haleluya. Malah kita bisa memberkati dia. Amin. Haleluya. Karena aku sudah mati terhadap diriku sendiri, mati terhadap dosaku, dan supaya aku hidup dalam kebangkitan. Amin. Demikianlah kamu melihatnya. Kalau sudah bisa lihat sekarang, demikianlah kamu mengertinya. Haleluya. Supaya kamu menang di dalam setiap pertemuan. Haleluya. 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 1 Korintus 5 ayat 45. 1 Korintus 5 45. 1 Korintus 15 maksudnya ayat 45. Seperti ada tertulis, manusia pertama adalah Adam. Manusia pertama Adam yang Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang terakhir yaitu Yesus Kristus menjadi roh yang menghidupkan. Itu artinya kau menerima roh kebangkitan. Haleluya. Roh kebangkitan. Haleluya. Kau punya kuasa bangkit dari keadaanmu karena roh kebangkitan itu ada di dalammu. Haleluya. Kristus ada di dalammu. Sang iman itu ada di dalammu. Haleluya. Kau bisa mengubah kata-kata yang jahat dari orang menjadi pengertian rohani, sehingga kau menggenapi
Roma 8, apa katanya? Segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Bukan hanya yang baik datang, orang yang sudah dilemparkan orang yang buruk pun kau bisa mengubahnya menjadi iman, kebaikan dalam hidupmu. Saya mau bertanya, adakah orang seperti ini akan bisa dikalahkan? No way. Haleluya. Dia tidak terkalahkan. Dia bisa mengubah hal yang buruk, hal yang jelek yang dilemparkan orang kepada dia, bisa mengubahnya. Kenapa? Karena dia menggunakan itu menjadi hal-hal yang rohani sehingga membangkitkan imannya. Haleluya. 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 Ketika saya membangun pabrik saya yang pertama, karena memang saya bangun sama ala kadarnya, seng di kanan kiri, udah mulai juga matobok. Haleluya. Sementara di pabrik sebelah saya itu ada pabrik gedung yang besar. Haleluya. Jadi sekali orang mobil ekspedisi rasa selalu masuk ke gudang orang itu. Bukan ambil ramos bu, ya bukan pak, itu sebelah pakai kandang lembu katanya. It's okay, saya mengubahnya. Haleluya. Haleluya. Saya mengubahnya dalam tempo 14 tahun. Saya mengubahnya. Pabrik saya jauh lebih besar dari pabrik orang itu. Biar mereka sudah tutup setelah 3 tahun setelah itu. Haleluya. Haleluya. Sekarang disewakan juga kepada alat berat. Pabrik saya sekarang berdiri dengan megah. Haleluya. Haleluya. Tidak boleh ada ejekan yang membuatmu down. Jadi kau harus mengubahnya menjadi sesuatu yang berarti dalam hidupmu. Karena roh kebangkitan ada di dalammu. Haleluya. 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 Akan ketika beberapa tahun lihat orang-orang meninggalkan saya. Haleluya. 8 tahun saya hidup dengan mereka. Lalu ketika mereka meninggalkan saya bilang, puji Tuhan. Haleluya. Aku udah gila Bapak. Jadi dari katanya, kenapa? Saya bilang puji Tuhan. Berarti saya melepaskan semua beban-beban. Saya mulai. Tapi sejak hari itu saya melejit. Haleluya. Saya melejit. Bahkan setelah sekian tahun orang-orang itu datang minta ke saya, minta pekerjaan. Saya terima. Kenapa? Apa salah? Haleluya. Saya terima. Dan hari ini saya tidak akan terhentikan lagi. Karena kuasa kebangkitan ada di dalam saya. Haleluya. Haleluya. Jika saya membangun sekolah ini, termasuk orang sini, kita lihat nanti 3 tahun dia tutup di sekolah Surya Nugra itu. 3 tahun dia latih. Saya bilang it's okay. Kau bilang demikian, kau ubah menjadi kekuatan. Karena kebangkitan ada di dalam saya. Haleluya. Karena saya terus bangun. Haleluya. Muridnya juga nggak cukup yang membayar apa ya segala sesuatu. Tapi saya punya roh kebangkitan. Haleluya. Saya punya roh kebangkitan. Saya katakan biar orang itu ngomong apa, tapi saya akan buktikan apa yang ada di dalam saya adalah roh kebangkitan. Saya terus membangun. Haleluya. 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 Karena saya tahu apa yang ada di dalam saya. Saya tidak membuktikan diri saya sendiri. Saya sedang membuktikan apa yang ada di dalam saya. Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. 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 Apakah kau masih ragu mengikuti perjalanan ini? Haleluya. Roh kebangkitan ada di dalam saya. Haleluya. Roh kebangkitan juga ada dalam mam di polis dokter. Itu gak ditelan. Haleluya. Sini ditelan. Haleluya. Jadi memang kami ini adalah ya penakut raksasa. Haleluya. 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 Jadi apa maksudnya? Jadi patung. Haleluya, karena di dalam kita ada roh kebangkitan. Haleluya. Yang kelima adalah Yesus yang sudah ditinggikan. Haleluya. Kenapa dia harus ditinggikan? Apa gunanya? Dia ditinggikan naik ke surga. Apa tujuannya? Supaya Efesus 2 ayat 6. Haleluya. Efesus 2 ayat 6. Beri waktu kepada saya 15 menit lagi. Amin. Tanggung ini. Haleluya. Ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus
Ia telah membangkitkan kita juga. Haleluya. Dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Haleluya. Jadi level kita bukan lagi di bumi. Karena apa yang berasal dari surga, dari atas, mengatasi segalanya. Haleluya. Haleluya. Oleh lewat Yesus yang ditinggikan, maka Dia membawa kita sekarang duduk di dalam posisi rohani bersama dengan Dia di tahta. Haleluya. Berarti kita dalam posisi berkuasa, hidup dalam pemerintahan kerajaan surga. Kau akan mengerti hari-hari ke depan kenapa mulut kita berkuasa. Haleluya. Karena kita hidup dalam iman, maka mulutmu akan selalu mengatakan apa yang sudah kau lihat. Haleluya. Dan tidak akan pernah berhenti untuk mengatakan apa yang sudah kita lihat. Haleluya. Haleluya. Karena orang yang hidup dalam iman akan mengatakan apa yang sudah dikatakannya sampai dia menyampaikan perkataan iman. Dan apa yang dikatakannya itu akan jadi. Haleluya. Kun fayakun. Jadi pada jadi. Haleluya. Haleluya. Ya, mereka mengatakan, tapi mereka nggak mengerti hati pengertiannya. Haleluya. Haleluya. Amin. Kemudian yang ke-6, Yesus anak domba yang sudah duduk di tahta. Tulis saja dulu, lalu nanti akan saya terangkan besok. Haleluya. Yang ke-7, Yesus adalah Tuhan dan Kristus. Haleluya. Yang ke-8, Yesus Kristus sebagai kepala dari tubuhnya. Haleluya. Yesus Kristus sebagai kepala dari tubuhnya, yaitu gerejanya. Haleluya. Yang ke-9, Yesus Kristus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Yang ke-10, Kristus adalah yang sulung dan lebih utama dari segala yang diciptakan. Haleluya. Kita ulangi dari awal tadi. Yesus adalah firman yang sudah ada sejak semula. Yang kedua, Yesus orang Nazaret. Haleluya. Ini dalam pola ketaatan. Yang ketiga, Yesus yang sudah mati disalibkan. Haleluya. Dia sudah mati disalibkan, tapi tidak konyol. Haleluya. Kenapa? Karena yang kelima, Dia adalah Yesus yang sudah dibangkitkan. Haleluya. Ya, yang keenam, Yesus yang sudah ditinggikan. Kelima. Oke. Yang keenam adalah Yesus anak domba yang sudah duduk di tahta. Haleluya. 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 Yang ke-7 adalah Yesus adalah Tuhan dan Kristus. Haleluya. Yang ke-8 adalah Yesus Kristus sebagai kepala dari tubuhnya, yaitu gerejanya. Haleluya. Yang ke-9, Yesus Kristus Raja di atas segala raja. Haleluya. Yang ke-10, Kristus adalah yang sulung dan yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Sebenarnya bukan yang 10 ini, banyak akan diciptakan dari kita. Kata Alkitab, kalau coba dituliskan tentang Dia, suku kitab suci menuliskan pewahyuan tentang Dia. Yang akan 10 ini pun kalau kita hidupi imannya besar. Haleluya. Yang 10 ini pun adalah kalau kau melihatnya, haleluya. Kau akan hidup dalam dimensi iman yang berbeda. Haleluya. Haleluya. Jadi siapa yang melukiskan ini kepadamu, maka kau akan melihat imanmu sumbernya akan bertumbuh. Ingat tadi, dasarnya adalah mendengar berita tentang Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang dilukiskan dengan jelas. Haleluya. Haleluya. Jangan salah. Kalau ada orang melukiskan yang lain daripada ini, maka itu adalah Injil yang lain. Berarti itu adalah Yesus yang lain. Herodes lah yang akan jadi. Haleluya. 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 Mereka akan memungkiri kekuatan ibadah karena mereka tidak percaya kepada
pribadi yang ada dalam ibadah. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya tidak bisa terangkan sekarang, tapi saya ingin memberitahu kepadamu, iman itu adalah Kristus Yesus yang dibagikan. Haleluya, haleluya. Itu artinya kau bisa sekarang hidup dalam iman. Kita akan dengar ini kemudian di beberapa hari kemudian. Kalau bisa diwahyukan besok sebelumnya, tapi kita akan wahyukan dan terima poin lebih lagi di hari-hari kemudian di sini. Makanya jangan hanya hari ini datang. Haleluya, haleluya. Datang karena kau akan menerima wahyuan ini. Bukan kepada orang yang tidak diutusnya kepadamu. Karena setiap orang diutus akan membawa pewahyuan. Haleluya, haleluya. Kau akan menjadi orang yang berbeda. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita akhiri pada ini. Haleluya. Mari kita berdoa di dalam roh. Taruh itu di dalam roh. Deposit itu di dalam roh. Dalam pikiran. Katakan menjadi bidang cumi according to your word. Bapa kasada bapa bapa. Bapa berapa kasada bapa bapa. Shede bebe kala bapa. Shede bebe bapa bapa. Rena bapa deposit di dalam roh. Letakkan itu dalam roh. Letakkan itu dalam roh. Jangan taruh dalam pikiran, dalam perasaanmu. Letakkan itu dalam roh. Itu dalam kuasamu. Bapa kasada bapa bapa. Yesus dalam namamu ku berteduh. Yesus dalam namamu ku berteduh. Katakan Yesus dalam namamu ku berteduh. Dan mengaku kaulah serukan. Yesus dalam namamu ku berteduh. Yesus dalam namamu ku berteduh. Yesus dalam
putus dengan yang lalu. Karena hari ini adalah hal yang baru bagimu. Tuhan mau kau tahu bahwa ini rencana Allah yang sudah dipersiapkan untukmu. Karena engkau adalah orang yang Dia pilih untuk menerima kebenaran demi kebenaran ini, supaya kau hidup di dalamnya. Imanmu sekarang melihat kepada Kristus. Engkau tidak lagi hidup di dalam iman yang kabur dan membingungkan, tetapi sekarang kau akan hidup dalam iman yang benar. Hidupmu tidak akan menjadi sama lagi, tetapi kau harus tahu, kau harus memulainya di dalam keyakinan, memulainya di dalam keputusan yang benar. Katakan, kaulah Kristus, kaulah Allah, putuskan hari ini. Aku mengingat engkau, haleluya. Jangan kembali lagi ke belakang. Berjalan terus ke depan. Haleluya. Haleluya. Maka kau akan melihat sesuatu yang haleluya. Hari ini saya menantang siapa di antara yang hari ini memutuskan. Engkau sekarang akan melihat ke depan. Amin. Tidak lagi terhubung dengan karena kau lihat. Sekarang kau sudah boleh melihat. Amin. Karena iman itu adalah Kristus itu sendiri yang dilukiskan dengan jelas. Amin. Haleluya, haleluya. Siapa di antara angkat tanganmu di tempat? Amin. Di tempat. Katakan, aku ini Tuhan. Aku ini Tuhan. Katakan, angkat tanganmu dulu. Katakan, ini aku Bapa. Aku tahu sekarang bahwa iman itu tidak datang dari luar. Iman itu ada di dalam. Karena Yesus Kristus ada di dalam. Sekarang aku memutuskan. Aku berjalan dengan posisi yang double. Karena iman itu sekarang bukan lagi barang langka bagiku. Aku akan melihat, mulai melihat apa yang kulihat dalam iman kepada Yesus Kristus akan kualami dalam kehidupanku sehari-hari. Firman akan menjadi kenyataan. Firman menjadi daging dalam hidupku, akan ada di dalam tubuhku. Kehidupanku sehari-hari itulah yang akan kualami mulai dari sekarang.
berfirman, aku akan berkata, jadilah padaku seperti yang kau katakan, seperti dikatakan orang yang diutus kepadaku dalam nama Yesus. Sekarang waktu bagiku, sekaranglah waktuku. Hidupku berubah, keluargaku berubah, jalanku berubah, karena iman yang bekerja di dalam kehidupanmu. Dalam nama Yesus, apa yang ku dengar, membangun imanku hari ini, ku ambil bagiku, ku hidupi di dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, demi nama Yesus, terjadilah dalam hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Praise God. Haleluya. Silakan duduk. Besok pasti lebih dahsyat. Amin. Amin. Yes. Ya, walaupun ada beberapa yang kemudian akhirnya sudah MBB, mundur pelan-pelan dengan segala kegiatan. Besok putuskanlah. Haleluya. Ya. Kau harus Ya. paling berharga. Ya. Kalau Amin. ada besok sudah rencanakan putuskan kak situ lagi ke sini lah. Haleluya. Ya. Haleluya. Karena sesuatu yang berharga sebenarnya. Amin. Kalau pergi ke sana mungkin hanya ibu, tapi nggak membangun imanmu, pilihlah untuk membangun iman. Amin. Amin. Haleluya. Karena yang besok terjadi mungkin juga tidak akan terulang datang dalam mimpi. Ya. Haleluya. Karena waktu Tuhan itu adalah sekarang. Ya. Haleluya. Amin. 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 Oke. Ada pengumuman lagi? Silakan.